materi kali ini kita akan belajar tentang menggambar ragam hias. Nah, kebetulan Ibu berada di Gedung Juang 45 yang berada di sebelah timur CT Trade Center. Di sini merupakan suatu monumen perjuangan atau mengingat dari jasa-jasa para pahlawan, terutama pahlawan yang ada di Solo untuk memerangi Belanda. Apa yang kita pelajari dari materi ragam hias kali ini? Yang pertama adalah keanekaragaman ragam hias yang ada di Indonesia. Yang kedua, keunikan dari masing-masing ragam hias yang ada di Indonesia. Yang ketiga, jenis ragam hias, baik itu flora, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar. Dan yang keempat nantinya, Ibu berharap kalian bisa mempraktekkan bagaimana menggambar ragam hias sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Nah, anak-anak, marilah kita simak materi ragam hias berikut ini. Halo anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bu Ayu. Kita akan belajar tentang seni budaya. Untuk bab yang pertama kemarin, kita sudah belajar tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dan bab yang selanjutnya atau bab yang kedua ini kita akan menggambar ragam hias. Pada prinsipnya, menggambar itu harus tahu tentang alat dan bahan, kemudian ada prosedur dan ada tekniknya. Selain itu, kita bisa menentukan pola atau susunan dan motif sehingga bisa menentukan bentuknya apakah itu flora, fauna, geometris maupun figuratif. Sehingga dapat menggambar ragam hias dengan baik. Pada bab yang kedua ini, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni rupa, yaitu yang pertama, menjelaskan keragaman pada ragam hias Indonesia. Dua, mengidentifikasi keunikan ragam hias Indonesia. Tiga, mengeksplorasi ragam hias flora, fauna, dan geometris dalam bentuk gambar. Dan yang keempat adalah mengomunikasikan hasil karya ragam hias, baik secara lisan maupun tulisan. Pengertian ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora atau vegetal, fauna, animal, figural manusia, dan bentuk geometris. Ragam hias di Indonesia itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan alam, flora, fauna, serta budaya masing-masing daerah. Kita bersyukur mempunyai banyak suku bangsa dari Sabang sampai Merauke sehingga membuat ragam hias di Indonesia semakin kaya pula. Ragam hias bisa dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Selain itu, ragam hias memiliki makna simbolis karena mengandung nilai-nilai budaya masyarakat pendukungnya, sehingga bisa disesuaikan dengan fungsinya. Motif ragam hias diambil dari jenis flora, fauna, geometris, dan figuratif. Untuk flora, kalian bisa melihatnya dalam kerajinan barang-barang seni seperti batik, ukiran, kemudian kain sulam, dan lain-lain. Yang kedua adalah ragam hias fauna atau animal. Kalian bisa melihatnya dalam karya seni batik, seni ukir dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, maupun Papua. Yang ketiga adalah ragam hias geometris. Untuk ragam hias geometris itu biasanya digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Ada beberapa banyak atau beberapa bentuk geometris yang kemudian dijadikan satu menjadi satu motif ragam hias. Selanjutnya ragam hias figuratif. Nah, apa itu yang figuratif? Yaitu objeknya berupa manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Biasanya terdapat pada bahan tekstil maupun bahan kayu dengan cara menggambar. Pembahasan selanjutnya adalah pola ragam hias. Pada umumnya, pola ragam hias memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pola ragam hias berupa pola yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Pola geometris ditandai dari bentuk persegi, 4, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Bentuk lain mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tidak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan.
Gambar ragam hias sangat bervariatif. Kita bisa memilih dari model flora, fauna, manusia maupun geometris. Nah, sebelum kita mengenal teknik menggambar ragam hias, maka ada beberapa aturan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Perhatikan sesama bagaimana polanya, bagaimana bentuknya. Yang kedua, persiapkan alat dan media gambarnya. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Apakah ukuran kecil, ukuran sedang, ataupun ukuran yang besar. Yang keempat, buat sketsa di salah satu bidang yang telah dibuat sebelumnya. Yang kelima, buat bentuk yang sama atau bisa dijiplak pada bidang lain. Yang keenam, warnai gambar supaya lebih menarik. Teknik yang pertama adalah menggambar ragam hias flora. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah buatlah ragam hias yang akan digambar. Perhatikan komposisi pola ragam hiasnya. Jadi kamu harus memperhatikan flora seperti apa atau pola gambarnya seperti apa dan disesuaikan dengan komposisinya. Yang kedua, tetapkan letak objek gambar pada tempat yang sudah ditentukan. Yang ketiga, lengkapi gambar dengan pensil warna supaya menarik dan indah dilihat. Bagaimana dengan menggambar ragam hias fauna? Seperti pada ragam hias flora, menggambar ragam hias fauna juga yang pertama adalah kalian tentukan dulu jenis faunanya yang akan dibuat gambar ragam hiasnya. Kemudian yang kedua, buatlah pola gambar ragam hiasnya. Dan yang terakhir pastinya adalah berilah warna pada hasil gambar ragam hiasnya supaya lebih menarik dan indah dilihat. Yang ketiga adalah membuat ragam hias geometris. Sama seperti dengan membuat ragam hias flora dan fauna, untuk ragam hias geometris, kalian harus membuat ukuran pola bidang gambar geometris. Apakah ukurannya kecil, sedang, ataupun besar. Kemudian membuat gambar geometris itu sendiri dan mewarnai ragam hias geometris supaya terlihat menarik dan indah. Anak-anak, itu pula berlaku bagi ragam hias manusia. Ya, jadi kalian bisa menggambar ragam hias manusia atau figuratif yang motifnya biasanya menggunakan pengayaan tertentu. Motif hias ini biasanya diterapkan pada kayu maupun pada kain. Kalian bisa mengetahui dari buku halaman 23, di situ ada motif manusia yang terdapat dalam ukiran di Jawa, Bali maupun di Papua. Menggambar ragam hias itu adalah salah satu tantangan untuk menguji kreativitas kalian. Kita bersyukur berada di Indonesia yang mempunyai banyak sekali ragam budaya dari Sabang sampai Merauke. Ragam hias dapat kita temui pada kerajinan tangan, pada kain tradisionalnya, bahkan sampai pada rumah adatnya. Setelah anak-anak mencatat dan memahami materi tentang ragam hias, maka saatnya kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada di Google Classroom. Tetap semangat, tetap sehat, merdeka!